lantai untuk area pamerannya. Yang ini lantai pertama, satu lagi di lantai dasar di bawah. Dan untuk rutenya itu startnya dari sini. Ikutin alurnya aja terus sampai ke ujung, nanti lanjut ke lantai bawah. Untuk lo target geografinya itu ada di bioregion Indonesia. Nah dari situ kalau nemu benang merahnya, nanti dari geografi bisa nyambung ke keanekaragaman hayati. Sama lanjutannya di bawah juga itu mempengaruhi budaya masing-masing daerahnya dari geografi. Nanti. Siap. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Jadi di sini tuh ada kias. Ini namanya kias. Terus ada mesin pencetak gula aren itu yang kayak gitu mungkin ya, nggak tahu. Terus ada pemanas nira. Oh ini guys, maaf ya guys, ada nama-namanya. Ada cetakan gula aren nomor 3. Itu guys cetakannya kayak cetakan kue putu. Terus ini nih kayak gini. Nah jadi gula aren itu dia setelah dipanasin dia masuk ke tempat kayak gini. Nah jadi itu nanti dia bulat-bulat kayak gini. Ini nira yang telah menjadi aren. Nira aren yang telah menjadi gula. Nah ini tuh peralatan dapur tradisional. Ini biasa-biasa ya, peralatan tradisional adalah peralatan yang bisa digunakan untuk menyiapkan bahan makanan, memasak, menyajikan makanan yang terbuat dari bahan alami di lingkungan sekitar. Peralatan ini merupakan kerajinan tangan dibuat dari jenis kayu dan bambu sebagai jenis alat yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Nama lokal yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Contohnya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nih. Ini apaan? Gak tahu sih, cuma ini yang kayak penumbuk kayak gitu. Terus ini ada peralatan rumah tangga Nusantara. Semua kalau kalian familiar sama ini mirip kayak tempat kalau kita beli tahu Sumedang. Nih, ini tuh kayak masih peralatan rumah tangga gitu. Kayak ini tas buat belanja, ini ada yang buat nasi, terus ini ada yang kayak kalau sekarang kayak tempat naro-naro gitu, terus segala macem. Jadi kalau masakan dulu itu dia itu masih pakai hal yang tradisional kayak gini nih. Terus kita lihat ke sini. Jadi kalau kalian suka minum jamu, kalian harus tahu. Sudah tutup, yaitu yang di gedung depan. Jadi kita hanya akan 4 galeri saja nanti kelilingnya ya. Dimohon untuk teman-teman semua tidak membuat
nanti mengganggu pengunjung lainnya. Selain nasi, ternyata ada sumber pangan lainnya teman-teman. Di sini ada ubi jalar, ada sorghum yang paling tidak diketahui atau kurang diketahui adalah sorghum ya. Nah, sorghum ini bentuknya seperti kacang hijau kecil ya. Nah, rasanya kurang lebih juga sama seperti itu. Ya. Pertanian tradisional yang digunakan untuk membajak sawah ya. Namanya adalah luku, LUKU. Bisa di sini dilihatnya ya. Iya. Luku itu nanti dikaitkan. Di belakang sana ada replika kerbau yang membawa yang dikendalikan oleh petani. Nah, alatnya itu menggunakan luku ini. Yang nantinya di bawahnya ada semacam mata pisau yang wajib. Ini dinamakan mata bajak yang fungsinya untuk membalikan si tanah. Karena fungsi dari membajak adalah untuk membuat tanah tersebut menjadi gembur atau hancur agar lebih mudah nanti ditanami oleh padinya. Ini ada berbagai macam varietas padi yang tersebar di Indonesia ya. Bisa teman-teman gunakan. Nah, ini dari daerah Sumatera ya, silakan. Subak ini dari Bali ya, dari Bali dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia ya. Nah, jadi dia sudah diakui sebagai warisan budaya. Jadi memang setiap daerah pasti punya caranya masing-masing. Dan subak ini berasal dari Bali ya. Ini lumbung padi ciri khas Bali namanya jimeng. Ya, kalau yang pernah ke Bali mungkin ke daerah Agatna. Nah, pernah melihat tempat penyimpanan hasil panen ya. Ini yang disebut jineng berasal dari Bali seperti ini mungkin gambarannya. Kalau aslinya besar ya teman-teman ya. Ambil di bawah ya. Lewat bawah. Apa tempat penyimpanan beras itu ya? Iya, penyimpanan beras. Nah, seperti itu. Jadi hasil panennya nanti bentuknya berupa beras maupun gabah yang sudah pisah dengan batangnya dimasukkan ke atas lalu diambil dari bawah ketika akan dikonsumsi atau diolah ya. Lesung dan alu. Lesung dan alu ya. Biasanya ini digunakan pada saat panen harvest ya. Nah, ini kegiatannya seperti ini. Lalu ada alat musik juga. Ini disebutnya rainbow untuk membawa padi ya. Nah, ini bisa mengeluarkan suara decitan dari si bambunya sehingga disebut alat musik juga. Di bawahnya ada lubang untuk kita menyimpan hasil panen. Kayak di video-video itu. Yang apa buat anti gempa bumi ya? Iya. Tempat tidur anti gempa. Ya. Nah, ini lagi di refill itu kemarin ada di sini. Oh. Ya, sekarang lagi dikeluarkan untuk diganti terlebih dahulu di sini. Koleksi ya. Bisa diperagakan juga ya. Jadi ini merupakan koleksi yang dimunculkan pada saat pandemi kemarin ya. Iya, corona COVID-19 ya. Jadi di sini ada namanya ATM beras ya. ATM ini bukan hanya bentuk uang saja tapi bisa mengeluarkan beras juga ya, untuk mengeluarkan berasnya. Nanti si berasnya masuknya lewat mesin ini, lalu kita tap di sini ya. Wih. Magic. Nah, dia 2 kali mengeluarkannya, kurang lebihnya 2,5 liter. Sesuai jumlah apa? Lagi yang enggak? Sesuai jumlah zakat. Betul. Ya. Dari pelangi ini, jadi dalam satu pohon bisa menghasilkan berbagai macam jenis tingkat kepedasan cabainya, ya. Iya, misalnya ini paling ungu itu adalah super pedas ya. Ini hasil dari rekayasa genetika dari penelitian pengembangan pertanian. Adalah aromat fertilizing, ya. Nah, bisa dibaca ya sebetulnya di sini ada namanya aromat fertilizing. Fungsinya ini sebetulnya untuk lahan yang luas berhektar-hektar. Untuk apa namanya? Penyemprot air atau pupuk ya seperti itu. Makromonolit, komoditas pertanian, alat-alat pertanian maupun alat-alat pertanian teknologi masa depan. Galeri yang pertama yaitu galeri tanah, iklim dan lingkungan. Galeri yang kedua adalah galeri pangan dan peradaban.
Galeri yang ketiga, galeri kebijakan dan komoditas. Galeri yang keempat adalah galeri peternakan, serta galeri pertanian masa depan. Kita lihat proses simulasi pembentukannya, ya. Nah, di sini ada batuan, bongkahan batuan. Kita putar mesin waktunya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada prosesnya tahapan 1 eksfoliasi, ya. Nah, mulai memuai atau menyusut ya si batuan tersebut ya. Nah, nanti tahapan keduanya bisa dilanjut. Ada tahapan hidrasi, ya. Yang itu ada faktor-faktor lain yang masuk ke dalam si batuan tersebut menjadi hancur sampai menjadi lapisan tanah, yaitu di tahapan yang ketiga ya. Nah, tadi itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Kalau di video singkat ya, cuma berapa detik tadi ya. Nah, itu sapi pertama yang mengalami inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan itu prosesnya adalah dengan transfer embrio. Ya, jenis sapinya merupakan Belgian Blue. Ya, kenapa harus ditransfer embrio? Karena dia dari negara Belgia. Ya, dibekukan isi sedimen embrionya itu, lalu dibawa ke Indonesia, disimpan di daging sapi lokal sampai berkembang dan lahirlah sapi Belgian. Pulang ke rumah tuh. Ya, kita balik lagi.